tahun lagi kan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku di Lukman Hakim Mustafa Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menyajikan sebuah video yang tentunya berbeda dengan video-video aku sebelumnya tuh. Biasanya kan aku video makan, video masak, atau video jalan-jalan, ataupun video suku anak dalam gitu. Nah kali ini aku ingin membuat video ngobrol-ngobrol singkat aja, ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu siswa kami, yaitu siswa suku anak dalam. Nah, pertama-tama sekedar informasi lagi buat teman-teman nih. Kebetulan saya bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Musirawas Utara, tepatnya di Dinas Sosial. Nah, di situ ada program namanya program pemberdayaan sosial dengan kegiatan fasilitasi komunitas adat terpencil. Yang mana komunitas adat terpencil itu difasilitasi melalui pembangunan Meserbaguna, teman-teman. Meserbaguna itu apa? Meserbaguna itu semacam pesantren gitu. Cuman kita menyebutnya Meserbaguna yang di dalamnya kami memberikan fasilitas seperti pendidikan. Pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Lalu kemudian ekstrakurikuler seperti membatik, mengelas, ataupun pembuat souvenir gitu. Dan yang diajarkan oleh tenaga-tenaga ahli gitu teman-teman. Tenaga-tenaga profesional, ada juga dari pengasuh gitu. Nah salah satu teman yang akan saya ajak ngobrol pada hari ini, dia adalah termasuk siswa suku anak dalam yang saya maksud. Nah tapi sebelum itu jangan lupa dulu tombol subscribe, like, comment, share. Oke, jangan kemana-mana. Nah sekarang sudah ada kedatangan salah satu teman kami. Kebetulan beliau ini juga anak didik kami gitu yang ada di mes gitu. Ini dia Merianti. Apa kabar Dek? Puji salah. Gak apa-apa. Iya, puji Tuhan baik sekarang. Oh, puji Tuhan baik ya. Alhamdulillah baik. Sekarang rasanya gimana Mary? Perasaannya? Sangat senang. Perasaannya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini gimana? Ya senang bisa. Seneng ya? Kan kita jarang juga ngobrol kan. Nah dulu kan memang kakak sempet juga wawancarain teman-teman yang lain kan. Cuman kayaknya Mary nggak kebagian ya. Iya. Yang kemarin yang kebagian siapa ya? Si Zainal ya, Iya, kalau nggak salah. Zainal terus rombongan si adalah pokoknya yang masih kecil-kecil ya. Nah sekarang coba Mary perkenalkan diri dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Oh baik. Perkenalkan, nama saya Merianti. Saya berasal dari Desa Maratiku, agama saya Kristen. Dan umur saya 19 tahun. Pekerjaan orang tua saya sebagai tani ya. Tani. Ayah saya sudah meninggal waktu saya kelas 3 SD. Oh Masih jadi kecil. jadi ayah sudah meninggal. Ya, udah sekarang lama. ibu masih ada tapi ya? Masih. Ibu tinggal sama siapa di kampung? Di Ya, dusun. Waktu Mary masih ada di mes, ibu tinggal sama siapa? sendiri di rumah. Sendiri. Ya, Oh gitu. tapi dia di rumah sebentar-sebentar dia mau ke talang kan, mau motong. Tapi maksudnya Mary sempat lihat ayah kan? Ya, udah kenal. Tapi sekarang kalau nggak lihat fotonya nggak kenal. Nggak kenal ya? Iya, nggak ingat Tapi masih lagi. ada fotonya ya? Iya masih. Oke teman-teman, ini sekedar informasi ya teman-teman. Mary ini salah satu suku anak dalam yang dibina di Meserbaguna yang tadi saya maksud. Nah beliau ini merupakan salah satu dari suku anak dalam yang telah lulus sekolah, telah lulus SMA. Sudah alhamdulillah sudah bisa bekerja gitu dan bisa membuktikan ke semua orang bahwasanya suku anak dalam ini ya sama aja dengan suku anak dalam dengan anak-anak yang pada umumnya gitu, anak yang tinggal di kota. Ya, Mary berapa bersaudara nih? Tiga bersaudara. Mary anak ke? Anak terakhir. Anak terakhir. Yang dua? Yang Kakak, dua, abang,
Atau Kakak. kakak? Yang Kakak. satunya Kan kalau ada yang bilang kakak tuh kan cewek biasanya. Nah, kalau suku anak dalam bilang kakak apa? ya kakak. Kakak. Itu cewek apa cowok kalau kakak itu? Itu cowok. Cowok ya? Mm-mm. Oh gitu. Terus Mary bisa tahu ada sekolah di MES SAD itu dari mana? Dari orang dinas sosial. Dari orang dinas Datang ke sosial. rumah, sosialisasi, memaparkan tentang ini sekolahan yang gratis. Sekolah yang gratis. Terus kok Mary bisa berminat gitu, mau ikut bersekolah di sini juga? Ya, ada minat karena kedengarannya gratis. Gitu. Karena orang tua saya nggak mampu. Berarti ini atas kesadaran Mary sendiri ya. Maksudnya Ya. itu bukan kesadaran ya, kalau nggak sadar ya Mary berarti gila ya. Maksudnya Ya. ini apa namanya, atas kemauan Mary sendiri, Iya, nggak ada dipaksa-paksa. Nggak. Orang dinas nggak maksa kan? Enggak. Kakak nggak maksa juga kan? Ya alhamdulillah. Terus tanggapan orang tua gimana waktu Mary ini disekolahkan di MES itu? Senang banget dengarnya kan gratis. Maksudnya senengnya kayak gimana? Apakah jingkrak gitu? Apa kayak gimana? Enggak, biasa aja. Iya, biasa. Tapi intinya, inget nggak apa kata-kata pertama yang diucapkan sama ibu? Ibu manggilnya siapa? Mak. Emak. Nah, apa yang diucapkan sama emak waktu pertama kali ada biaya sekolah dengan biaya gratis? Dia bilang, Mary, Mama bilang ke Mary gimana? ya katanya nak sekolahlah yang rajin ya, supaya apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Kan di sana gratis. Terus Mary sebelumnya di dusun sekolah? Ya sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di SMA Karangjaya. Loh, Karangjaya kan bagus loh itu. Karangjaya kan SMA ini, SMA unggulan. Kenapa kok Mary niat pindah ke, ya maaf ngomong yang sekarang kan swasta ya, yang kemarin kan negeri unggulan lagi. Kenapa? Apa karena gratis itu? Karena ya di sana kan orang tua saya sering ke Talang, jadi saya sendiri di rumah. Mungkin kan banyak orang yang nggak tahu gitu kan, Talang tuh apa sih? Tempat cari Nah gini teman-teman, mungkin yang belum tahu talang itu apa. Kalau talang itu mungkin kayak gini, sejenis, mereka ini kan sudah tinggalnya di hutan nih ya, maaf ngomong ya Mary ya, tinggalnya kan di hutan-hutan gitu. Nah terus hutan di dalam hutan, nah jadi tempat yang terpencil, yang paling terpencil lagi gitu, namanya talang kalau orang sini nyebutnya. Dan mereka biasanya mencari makannya ke situ, ke talang sana gitu kan? Iya. Terus tapi maksudnya Mary bahagia ya, seneng ya, di MES itu ya. Ya, senang. Memang orang tua kerjanya apa selain nyari-nyari jadi petani ketalang gitu? Nyadep karet. Nyari karet punya siapa? Punya sendiri. Punya sendiri? Iya. Wah hebat dong. Berapa banyak? Sekitar 2 hektar lah. Wow. Mary tinggalnya di ini kan, yang di seberang, nyebrang juga kan, atau di seberang sebelumnya? Di sebelah sebelumnya. Oh belum nyebrang berarti. Yang tempat Barang Pak Manto, iya. yang dekat rumah Pak Manto itu. Iya. Oh di situ. Tapi kan kalau Mary punya pohon karet 2 hektar kan berarti kan Mary punya uang lah. Iya, emang punya, tapi kan jauh, jadi mau ini upah orang juga, jadi hasilnya kan ibaratnya tuh udah bagi 2 lah, jadi kan nggak seberapa lagi. Ya tapi kalau dibandingin kakak nggak punya pohon apa-apa. Tapi intinya kekurangan lah ya. Iya. Kekurangan lah ya. Terus apa sih yang Mary rasakan waktu selama Mary berada di MES itu? Senang bisa kenal sama teman. Terus ngomong total Mary berada di MES itu berapa lama sih? 2 tahun ya? 2 tahun apa? Enggak, 1 tahun. Setahun ya? Iya, 1 tahun.
tahun 2018 2019 ya, 2019. Oh iya, 1 tahun. Nah, menurut Mary gimana perbedaan sekolah kemarin di dusun sama sekolah di sini gimana? Apa yang membedakan gitu? Ya waktu Apakah saya di sini lebih lebih enak, teman-temannya lebih enak atau gimana gitu? ya lebih enak, temannya asik, mereka nggak pandang saya Kristen atau saya suku anak Apa dalam. mungkin karena kan semua di sini kan suku anak dalam ya, jadi ya Ya, bisa berbaur gitu ya. dan juga waktu saya sekolah tuh anak-anaknya baik. Baik. Nah, terus kakak mau tanya lagi, waktu selama Mary ada di sekolah yang lama di kampung itu, di dusun itu, Ya, Mary pernah mau ngomong nih, pernah kena ejekan atau bulian dari teman-teman gitu? ya pernah. Mereka biasa bilang apa? Anak kubu dibilang Anak saya kubu. itu. Ya, Tapi maksudnya sebenarnya apa namanya itu, sukunya Mary itu pinginnya dibilang apa sih? Apakah dibilang suku anak dalam, apa dibilang komunitas terpencil, apa dibilang mohon maaf kubu, apa dibilang apa sih sebenarnya? ya suku anak dalam. Suku anak dalam. Ya, karena emang suku anak dalam. Suku anak dalam. Terus apa yang Mary rasain waktu mereka ngejek-ngejek? Ya Apakah sebenarnya sempat nangis, sempat kecil hati atau gimana? cuman kecewa aja, tapi enggak kan, emang suku anak Emang dalam. suku anak dalam ya? Ya, tapi Cuman, kan setidaknya enggak dibilangin kayak iya. itu. Pernah nangis nggak kalau dibilangin? Pernah ngerasa sedih nggak? Iya sedih iya, tapi kalau nangis enggak. Terus orang tua tahu nih kalau Mary pernah digituin? Iya tahu. Terus tanggapan Karena orang tua saya gimana? bilang, dia bilang kan, nah meskipun orang bilang cuma seperti apa ke kamu, kamu tetap semangat sekolahnya, tunjukin pada mereka bahwa kamu bisa. Wah, pinter. Iya. Nah, ya maksud kakak kayak gitu. Nah, sekarang kan sudah terbukti ya Mary sudah bisa bersekolah. Ya istilahnya itu Mary sudah bisa memegang satu sertifikat penting dalam hidup Mary gitu ya, yaitu ijazah kan. Udah bisa Ijazah. melamar pekerjaan kemana-mana. Sekarang kan kalau melamar kerja kan harus ada ijazah SMA minimal kan. Iya. Walaupun memang itu nggak menjamin gitu, cuman paling tidak ya bisa lah itu kan, untuk modal Mary untuk bisa cari uang sendiri. Iya. Di mes itu diajarin apa aja sih? Banyak, kami diajarin membatik. Terus Kalau yang laki-laki itu ada yang nggak salah bengkel waktu itu untuk melas-melas. kemarin sempat kakak dengar juga katanya disuruh diajarin sama pengasuh-pengasuh lain buat apa namanya, kayak apa sih namanya, souvenir gitu ya? Gantungan kayak gitu. Nah itu kemarin gantungannya kemana, laku nggak, dijual? Laku. Laku. Kan yang ngajarin itu Pak Pomo waktu itu. Oh iya. Tapi maksudnya memang pengasuh-pengasuh itu baik-baik ya? Iya baik. Baik-baik yang merangkul ya mereka. Iya. Mary di situ untuk istilahnya untuk makan, untuk urusan perut gitu gimana? Ya. Cukup apa kurang apa gimana? Cukup. Cukup ya, Ya alhamdulillah cukup. ya. Ya kalau di rumah sih kadang ya seperti itulah, kadang nggak ada untuk makan. Terus Mary ini apa namanya? Apa yang berubah dari Mary gitu ya? Waktu Mary masih di dusun sama Mary sudah di asrama, kan apakah Mary dulu tuh bergaulnya susah? Kan masih banyak nih ya. Kan setiap orang kan, setiap pribadi kan beda-beda gitu ya. Mungkin kalau kayak Zainal, kayak siapa itu kan dulunya mereka katanya malu gitu kan. Dulu malu untuk bergaul. Akhirnya di mes kan berkumpul sama teman-teman satu komunitas, akhirnya Mary bisa bergaul kan gitu kan, bisa bergaul sama orang-orang, sama teman-teman. Dan bukan di komunitas ada terpencil aja, bahkan bisa sama kakak bisa ngobrol kayak gini kan enak banget ya. Iya. Jarang-jarang kan kita ngobrol. Nah kalau Mary gimana itunya? Ya waktu saya di dusun sih saya pernah juga bergaul, tapi nggak seakrab waktu di mes. Di mes kan banyak teman dari dusun, dari daerah-daerah yang lain bisa bergabung bersama kan.
Kalau di dusun ya waktu sekolah aja bergabungnya. Kalau udah pulang ya di rumah. Tapi maksudnya Mary pernah waktu di sekolahan, waktu bersekolah di dusun, Mary pernah ngerasa gini nggak? Ah, aku mau berhenti aja gitu. Orang tua nggak mampu gitu. Terus tuh udah ada ejekan dari teman-teman juga, udahlah aku berhenti aja lah sekolah gitu kan. Saya Pernah nggak ada ada pikiran kayak gitu? nggak ada pikiran. Nggak ada pikiran Saya kayak gitu. pengennya maju, mau seperti teman yang lain. Meskipun orang tua saya nggak mampu. Emang Mary cita-citanya jadi apa sih? Saya pengen banget jadi polwan. Ingin gimana jadi polwan? Oh iya, kemarin kan Mary sempat ini ya, sempat teman-teman Mary kemarin sempat ikut tes polwan nih kebetulan kan, kita datanya sudah diminta kan kemarin dari kepolisian, sudah ada program pengrekrutan khusus untuk suku anak dalam, dan berkasnya Mary ini sudah diminta dan kita masih nunggu kejelasan lagi gimana kelanjutannya gitu, dan semoga apa yang Mary harapkan untuk jadi polwan semoga terwujud ya teman-teman, amin. Nah jadi gitu Mary, sekarang ya intinya kita menunggu boleh gitu, tapi jangan terpatok sama satu harapan gitu. Mary harus bisa cari harapan-harapan lain lagi untuk yang lain. Mungkin nanti ya kita nggak tahu kan, kata Tuhan kan mungkin Mary cocok jadi polwan, atau kata Tuhan Mary nggak cocok jadi polwan, Mary punya kesempatan yang lain mungkin kan yang lebih bagus gitu. Tapi yang pasti Mary tetap lakukan aja yang terbaik gitu kan buat diri Mary, karena apa namanya tuh, kesuksesan terus tuh majunya Mary, perubahan Mary itu ya cuma karena Mary sendiri, nggak karena orang lain. Iya kan? Nah Mary pernah ini nggak, pernah ngerasa terpukul nggak? Nggak pernah ngerasa terpukul, nggak pernah ngerasa. Mary pernah ngerasain titik terendah nggak, misalkan ya Allah kenapa kok aku kayak gini banget gitu? Ya kalau dipikirin nggak terlalu, ya emang ada pikiran seperti itu tapi nggak terlalu kepikiran. Mary pernah nangis nggak? Ya pernah. Biasanya karena apa? Karena omongan orang tua. Orang tua biasa ngomong gimana sama Mary? Nggak apa-apa kalau Mary mau nangis, nggak apa-apa nangis. Omongan orang tua apa biasanya? Ya orang tua bilang, katanya kamu ini katanya udah sekolah, kok kelakuan kamu seperti ini, seperti orang nggak ada pendidikan. Ya emang Mary kenapa? Ya saya kan dulu pernah sama temen aku kan, tapi dia sekarang udah kuliah. Kami sering keluyuran kemana-mana, ya sering bermotor-motor nggak jelas lah. Terus Mary nyesal? Iya nyesel banget. Nyesal sudah buat kayak gitu? Iya. Nyesel sudah buat. Orang tua pernah nangis nggak lihat tingkah laku Mary dulu? Mungkin pernah tapi saya nggak lihat. Tapi mungkin sedih juga. Sedih ya? Mary pernah ngomong sesuatu sama orang tua nggak? Ngomong apa gitu? Pernah. Ngomong apa biasanya? Kan waktu itu orang-orang pernah bilang ke saya sama temen aku, Mariani kan namanya. Dia bilang anak kamu itu udah nggak benar lagi katanya kan, dia bilang. Nah terus aku bilang sama mama aku, Ma akan kubuktikan kalau aku ini masih normal, nggak seperti yang orang bilang. Maksudnya normal gimana? Ya kan orang bilang aku ini udah nggak gimana lagi ya, nggak normal lagi, udah orang gila gitu? Nggak, maksudnya nggak perawan lagi kan. Sering ini apa, kok mereka sampai sekeji itu ya? Nggak tahu, mungkin dia iri kan, dia nggak pernah keluar, nggak pernah main-main sama teman yang lain, taunya di rumah. Kami kan karena udah terbiasa, udah sekolah, jadi kan ya seperti teman yang lain. Tapi mereka nggak tahu, taunya itu seperti apa ya, udah keterlaluan banget kata mereka.
Nah sekarang kan mungkin Mary pernah minta maaf nggak sama orang tua? Pernah. Minta maafnya gimana biasanya? Waktu waktu tahun baru. Apa waktu lagi Natal mungkin ya? Ya, Natal. Nah mungkin sekarang Mary bisa lagi ngomong sesuatu sama ibu atau sama emak yang ada di rumah. Nanti kan mungkin emak lihat juga video ini kan. Nah Mary mau ngomong apa? Ayo lihat ke kamera itu. Gak apa-apa, mau ngomong apa, minta maaf, apa minta doanya atau apa. Ya. Maafin aku ya. Udah pernah buat kecewa. Udah pernah buat mama marah. Waktu aku sama Mariani. Maafin aku ya, Ma. Aku mau berubah sekarang. Akan kubuktikan sama mama dan orang-orang yang ada di tempat kita. Aku sekarang mau seperti teman-teman yang lain. Aku berusaha untuk buat mama bahagia, supaya mama nggak motong lagi, nggak ke hutan lagi, cukup di rumah aja. Ma, sekali lagi maafin aku ya, Ma. Udah. Ya. Sekarang Mary kan udah kerja nih ya? Ya, udah kerja. Nah teman-teman sekedar informasi juga lagi, Mary ini sekarang dia kan sudah lulus nih. Nah sekarang Mary ini kerja di dinas sosial nih sebagai PSKS, sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah dia ini sebagai tagana teman-teman, alhamdulillah. Nah udah berapa lama Mary jadi itu gabung di tagana? Udah agak lama, sekitar bulan berapa ya masuk? Bulan berapa? Bulan 4 bulan nggak? 4 bulan udah lebih belum? Udah lebih. Udah lebih. Ya. Nah terus udah terima gaji dong berarti. Terus Sudah. gajinya buat apa? Untuk bantu orang tua. Semuanya? Ya, saya ada juga untuk saya, untuk kepribadian saya. Untuk beli baju, untuk beli sepatu, untuk kerja. Yang lainnya untuk orang tua. Yang beli beras lah mungkin. Iya. Ya bagus, alhamdulillah. Maksudnya ya gitu, Mary kemarin juga kan kakak kasih tahu sama Kunti juga. Iya, Kunti bahkan bisa sampai nangis loh dianya, sampai sedih gitu. Anyway Mary pernah nggak merasa kelaparan? waktu dulu ya pernah. Kelaparannya gimana sih? Ya, sedih Pernah, lah. maksudnya pernah nggak berapa hari nggak makan gitu? Waktu dulu seharian nggak makan. Saya nggak makan gara-gara apa? Nggak ada beras. Nggak ada beras? Ya. Sampai segitunya ya? Terus gimana kok bisa nahan perut gitu sampai? Ya, mau gimana lagi, kan orang tua udah kerja, udah usaha. Ya tetap nggak bisa. Jadi terus itu bisa langsung, kan udah seharian nih nggak makan kan? ya, Nah langsung bisa makan tuh dapat makan dari mana? orang yang kasih. Orang yang kasih, Ya. tetangga, sesama suku anak dalam atau orang lain? Ya, sesama suku anak dalam. Iya. Nah ya begitulah sekarang, tapi Mary sudah bisa membuktikan kan bahwasannya Mary bisa berpenghasilan sendiri, bisa ya nggak minta lagi uang sama orang tua, ya nggak. Lagi pula kebutuhan nggak terlalu banyak juga kan kalau di kampung kayak kita di sini kan, nggak terlalu banyak gitu. Masih bisa lah kita ngasih orang tua, mungkin masih bisa lah nabung 100.000 sebulan gitu kan, buat apa gitu ya. Terus Mary ingin mengucapkan terima kasih sama siapa? Coba ke kamera. Sama orang tua. Ya maju lagi. Selain sama orang tua, sama siapa? Sama teman-teman, sama ya orang yang udah sekolahin saya, yang udah masukin saya kerja. Pemerintah. Kabupaten Musyarawat Utara, ya. Pemerintah dinas sosial. Ya.
makasih juga sama pengasuh-pengasuh. Kalau nggak Iya. ada pengasuh, Mm-mm. Mary nggak mungkin bisa ada di sini juga. Iya betul. Iya, Ha-ha. karena mungkin kita dari orang dinas gitu ya, dari pemerintah daerah belum tentu bisa bisa istilahnya tuh bisa mendidik Mary dan teman-teman yang ada di mes gitu. Ya. Tapi untuk ibu gurunya untuk ibu guru ya, ibu guru, pengajar, pengasuh, ibu asrama itu luar biasa loh, bisa bisa tahan mengasuh kalian. Iya padahal nakal. Apalagi anak-anak yang bandel itu kan, Ha-ha. sampai ranjang-ranjang patah-patah, ya nggak? Iya. Sampai ranjang patah, kasur bolong gitu. Kakak nggak tahu itu salahnya di mana, apakah salahnya di kasur dan ranjang yang terlalu jelek, atau anak-anaknya yang Ya nakalnya anaknya kebangkitan mungkin gitu ya. nakal. Ya nggak? Iya. Tiba-tiba meja makan ambruk lah. Tapi itu mungkin dulu ya, tapi Iya, kalau sekarang kan sekarang nggak alhamdulillah lagi, mereka udah berubah. sudah bisa berubah, sudah bisa bergaul gitu. Nah, intinya kalau pesan dari kakak buat Mary, ya selagi Mary belum dapat pekerjaan yang baru gitu ya, Mary baik-baik di sini. Iya. Di Tagana, ya nggak? Di Tagana. Terus kalau suruh masuk kerja ya masuk, tapi ini shift-shiftan kan, karena Iya. COVID kan, shift-shiftan. Ya apa yang disuruh sama atasan ya dikerjakan. Kalau misalkan ada perintah untuk ke lapangan ya ikut. Apalagi Ya. kakak sih yakin sih sama Mary, karena Mary basicnya pingin jadi polwan kan. Sebenarnya polwan sama Tagana nggak jauh beda banget, tapi kerjanya gitu ya, intinya kan mengayomi masyarakat, membantu masyarakat kan. Mungkin kalau Tagana kan nggak tiap hari kan, pas ada bencana aja ya. Nah, Mary selama ini pernah ikut andil, maksudnya tuh pernah ikut serta dalam Tagana tuh, pernah ikut kemana gitu? Apakah maksudnya tuh ngasih bantuan sumbangan atau ngasih nah, pernah bantuan. kemana? Nah, kalian belum tahu itu kan, taunya Mary ada di kantor. Nah, selama ini Mary ngasih bantuan kemana aja pernah itu? Saya pernah ngasih bantuan sama warga yang ada bencana. Waktu nggak salah, waktu angin puting beliung. Yang di mana itu? Di Maur, desa Maur. Ya. Itu aja. Itu semua Tagana datang ya, apa perwakilan aja yang di sini? Enggak, perwakilan waktu itu kan cuma orang 4 yang hadir. Nah, Mary, mungkin segitu aja yang pengen kakak tanya-tanya sama Mary, ngobrol singkat kita ya, ngobrol santai kita segitu aja. Pokoknya intinya gini deh, Mary harus tetap berjuang gitu. Mary kan sudah lulus, nah perjuangan Mary juga baru akan dimulai lagi nih. Nanti setelah Mary alhamdulillah dapat pekerjaan lebih baik gitu ya, Mary juga itu awal perjuangan Mary lagi. Nanti di pekerjaan yang baru misalkan, Mary juga harus berjuang sampai Mary melangkah sampai mana Mary nanti bisa melangkah gitu ya, maksudnya kan. Sampai intinya kakak berdoa Mary sukses terus. Sukses juga buat teman-teman yang lain. Tolong sampaikan salam kakak buat teman-teman yang sudah pada lulus. Mary masih sering ketemu nggak sama teman-teman yang sudah lulus yang ber-17 itu? Iya. Nah, tolong sampaikan juga, nanti kalau bisa ada waktu bisa main-main lagi ke mes gitu ya. Iya. Terus intinya gitu aja. Pokoknya sehat selalu. Sampaikan salam juga buat orang tua ya. Mungkin segitu saja, kakak ucapin terima kasih buat Mary atas waktunya hari ini. Iya. Ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman segitu aja perbincangan singkat kami gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bincangkan, apa yang kami obrolkan gitu bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah gitu, terutama buat anak-anak yang lagi bersekolah gitu, anak dalam usia sekolah yang mungkin mau sekolah tidak punya biaya gitu. Itu bukan halangan untuk kita maju gitu. Contohnya aja Mary gitu, walaupun banyak yang ngebully, walaupun banyak yang ngejek gitu, terus keuangan juga lagi sulit, tapi Mary tetap semangat dan akhirnya segala rintangan gitu ya bisa dihancurkan oleh semangat Mary. Dan semoga kita doakan Mary bisa sukses ke depannya ya teman-teman. Oke, segitu saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke sosial media yang Anda punya.
Oke, terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Manfaat saya selama di mes, saya bisa sekolah, saya bisa mendapatkan ijazah, bisa melamar pekerjaan. Saya sudah bekerja sebagai tagana selama 6 bulan. Dan saya waktu berada di mes, saya udah tahu seperti apa disiplin dan juga seperti apa ya bergaul sama teman-teman yang lain ya. Dan saya sudah bisa hidup teratur, sudah mendapatkan akte kelahiran. Saya berterima kasih kepada dinas sosial, pemerintah, orang tua, dan teman-teman saya yang sudah support saya.